Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak lupa doa dari bangun setelah kita tidur dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pujian kita aturkan kepada Allah yang membuat kita hidup kembali setelah Allah mematikan dengan tidur, yang kepadanya kita kembali untuk nambah bekal. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan saya masih kesempatan hidup ini untuk nambahi kebaikan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk zikir kepadamu, untuk syukur kepadamu, untuk membagusi ketaatanku kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki, modal kehidupan yang baik, yang halal, dan amal-amal yang diterima. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Berikutnya Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Kitabnya kita kaji pada jilid yang kedua, juz yang ketiga, masih kelanjutan bab keutamaan hibah. Kitab keutamaan hibah. Berikutnya ulama alim rahimahullah ta'ala babun biman yubda'u bil hadiyah. Pada siapa dimulai ketika orang itu memberi hadiah, hibah, pemberian, ketika hendak bersedekah. Urut-urutannya siapa, lalu siapa, dan berikutnya siapa. Wa qala Bakr an Amr an Quraibin anna Maimunata, sesungguhnya salah satu istri Nabi SAW yang namanya Maimunah radhiyallahu anha aktaqat, memerdekakan, walidatan laha, budak perempuan miliknya. Waqala, maka berpesan Nabi SAW laha kepadanya, lau andai
wasolti, kamu sambung, maknanya kamu berikan. Pemberiannya memiliki makna silah, bukan pemberian biasa. Itu silaturahim, nyambung rahim. Andaikan kamu sambung ba'da akhwalika, sebagian dari kholmu, saudara dari pihak ibu. Bila laki khol, bila perempuan kholah. Andaikan itu kamu berikan kepada mereka, karena niscaya ada a'zama, lebih gede, li ajlihi, pahala buat kamu. Dan hadis ini sudah kita kaji sebelumnya tentang bab istri tanpa izin suami boleh mengeluarkan hartanya bersedekah. Tapi ada catatannya. Apa kemarin catatannya? Cerdas, tidak boros, bisa mengelola harta dengan baik, tidak rusak. Walaupun tanpa sepengetahuan suami boleh, tanpa izin suami boleh, andaikan minta izin lebih baik, karena penghargaannya kepada suami, karena mungkin akan ada masukan pemikiran sehingga penyalurannya bisa lebih baik. Tapi itu tidak harus. Tapi andaikan iya, itu lebih baik, maka jelas itu boleh. Itu sudah kita pelajari istri seperti itu. Tapi kalau istri tidak cerdas, nggak bisa mengelola harta sehingga nanti akan rusak, maka akan tidak boleh. Kemudian apabila kita membaca tentang hal ini, setidaknya di Al-Wajiz misalnya, fikih tentang bab an-nafaqat, ketika disimpulkan global, di sana sudah ada urut-urutannya. Karena ada yang tanya, saya punya 1 dinar, kepada siapa saya bersedekah? Jawabnya, ya dirimu sendiri. Tuh, oh sudah. Orang yang kamu tanggung, nah mungkin istrimu, mungkin anakmu, oh itu sudah. Ibumu, bapakmu, dan semisal itu. Sehingga ketika diurutkan, begitulah. Ngopeni awak itu termasuk infak. Ngopeni wong sing ditanggung itu infak. Orang tua sudah lemah, anak nyausi, dimulai ibunya dulu, lalu bapaknya, mungkin juga neneknya dulu, lalu kakeknya, saudarinya dulu, kemudian saudaranya, keponakan perempuannya dulu, lalu keponakan laki-laki, bibiknya dulu dari pamannya, bibik dari pihak ibu dulu, lalu dari pihak bapaknya, lalu dan lalu. Nah, senada dengan itulah urut-urutannya. Sehingga digambarkan air mengalir, ya yang dekat dulu, nggak mungkin airnya mencolok, kecuali air terjun. Selagi namanya mengalir, itu yang dekat dulu. Kesana urut-urutan ketika orang itu mau bersedekah. Atas sana Allah. قال حدثنا
balaguni an Talha bin Abdillah rajulin min bani Tayyam bin Murrah Tamim ibn Murrah Tamim ibn rajulun min bani Tamim bin Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima min ibadah. Hadis telah dibacakan, diceritakan dari Bu Aisyah radhiyallahu anha, qalat beliau cerita, qultu saya tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil suaminya dengan kedudukannya, itu sebagai Rasul. Di antara kita apabila mau begitu boleh. Wahai suamiku atau wahai ustazi umpamanya. Kenapa? Memang suaminya sebagai ustadznya, misal. Wahai nggak mengatakan ya zauji, tapi mengatakan ya Rasulullah. Innali sesungguhnya buat saya jaro ini dua tetangga. Fa'ila ayyihima maka kepada yang mana dari keduanya uhdi saya memberikan hadiah, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan derma, memberikan pemberian, memberikan bantuan. Lek pingin weh kepada siapa duluan yang ku beri. Oh jawabnya ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat keduanya darimu akan rumahnya, akan pintunya. Ini jelas kesimpulannya adalah ketika orang itu sedekah jumlahnya lebih dari satu, makanya urutannya adalah ila aqrabi wal aqrab, kepada yang lebih dekat dulu, lalu berikut dan berikutnya, sehingga nanti akan lebih meluas. Yang itu fungsinya banyak. Pertama mengikuti sunnah, yang kedua standar hukum, yang ketiga bisa skala prioritas, dan berbagai macam hikmah-hikmah yang lain. Sehingga bila terjadi pembelaan nanti akan kompak, sehingga orang yang dekat itu sebagai pembela, mahromnya, kekerabatannya, tetangganya, kemuslimannya, dan seterusnya. Berikutnya, babu man lam yakbal al hadiyah liillatin. Walid rahimahullah ta'ala melanjutkan bab berikutnya tentang man orang yang lam yakbal tidak menerima al hadiyah hadiah liillatin karena suatu sebab, tentunya sebab syar'i. Pantasnya tidak diterima, boleh tidak diterima. Kenapa? Ada sebab syar'i. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, karena ada al-hadiyatu hadiah fi zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah sallam, hadiyatan
hadiah ya hadiah. Beliau sementara hari ini riswatan itu bernilai riswah, suap. Suap bukan makanan sesuap demi sesuap, bukan. Suap bahasa yang lain adalah sogok, bahasa yang lain uang pelancar, atau yang lain uang rayuan. Itu mungkin mana bahasa bisa diterjemahkan ke situ. Secara istilah memberikan fasilitas kepada pihak yang bisa menetapkan hukum agar yang tidak berhak mendapatkan, yang berhak kehilangan. Atau bahasa ringkas, orang yang hendak membeli hukum. Itu bila diringkas, riswah adalah usaha untuk membeli hukum. Senada dengan itu, Nabi SAW boleh mendapatkan hadiah. Kenapa? Tak boleh makan zakat. Nabi hadiah boleh. Nabi SAW boleh memanfaatkan hadiah, tapi tidak boleh zakat. Kenapa? Pertama ketetapan, yang kedua memang maksum, sehingga tidak bisa dibeli hukum itu. Tapi selain Nabi SAW boleh makan zakat, tapi gak boleh hadiah. Kenapa? Karena ketika dia punya kedudukan sebagai amil pegawai, sudah mendapatkan fasilitas dari zakat. Sementara ketika terima hadiah, berarti pemberian tidak ada alasannya. Ibaratnya sudah kerja digaji kok masih terima gaji. Gaji apa itu? Kamu bekerja sudah dapat gaji, kok masih dapat gaji lagi. Berarti kamu mengambil gaji yang bukan kewenanganmu. Gulul, korup, ghis, itu istilahnya. Bahkan itu juga termasuk upaya untuk membeli hukum, karena dia punya kewenangan merubah, membuat ketetapan. Padahal hukum bukan milik dia, tapi hukum milik Allah, hukum milik Rasul. Dia sebatas pegawai, gak boleh untuk terima hadiah. Jadi pegawai yang boleh terima hadiah itu Nabi sama keluarganya. Tapi bila pegawai itu selain Nabi, gak bisa. Itu masuk kategori riswah, uang suap, uang sogok, uang upaya untuk membeli hukum atau mengambil yang bukan haknya. Karena sudah dapat imbalan, masih cari lagi imbalan. Yang kadang itu sering berpotensi dicari orang. Pekerjaan kayak begitu mereka memberikan nama, istilahnya itu adalah lahan basah. Ada sebuah lahan pekerjaan itu banyak diminati orang. Kenapa? Sering disebut sebagai lahan basah. Apa lahan basah? Gajinya tidak seberapa, tetapi tambahan kanan kiri itu yang banyak. Gajinya tidak seberapa, tapi tambahan kanan kiri itu yang banyak. Dari siapa kanan kiri? Ya tidak tahu.
Itu termasuk pengkhianatan amanat. Pengkhianatan amanat, mengambil yang bukan haknya. Amanat misalnya untuk dipikul, tetapi digunakan untuk cari nikmat. Nah, itu termasuk perkara yang amat sangat bahaya. Dan ini bersifat meluas, pegawai bukan pegawai negeri saja, pegawai pribadi, entah itu pembantu rumah tangga atau tukang nyapu, atau ketika punya proyek bangunan tukang-tukangnya, ketika salah satu diminta untuk belanja, mungkin ada tukang yang punya tugas belanja, mengawasi. Kemudian ketika belanja di tempat belanjaan, dia mendapatkan bonus-bonus. Mungkin kan orang belanja itu dapat bonus-bonus, ya macam-macam bonusnya. Mungkin kaos, mungkin gak tahu yang lain-lain. Itu harus disetorkan kepada orang yang dia bekerja padanya, gak boleh dimiliki sendiri. Termasuk perlu diberikan hadiah permen, ya nanti setorkan. Pak, tadi saya punya tugas belanja, dapat hadiah permen 1, ya serahkan. Bila sudah dikatakan, ya wis daharan dewi, tidak apa-apa, sah kalau sudah diserahkan. Tapi bila belum, ya begitu. Termasuk anak diperintah oleh orang tuanya lidu belanja. Itu kewajiban birrul walidain. Ketika belanja dapat hadiah, serahkan kepada orang tua yang mengutusnya. Gak boleh untuk dimiliki sendiri. Kenapa? Bukan kewenangannya. Karena itu milik orang yang mengutusnya. Bila gak diserahkan, berarti nanti menyebabkan orang tuanya memberikan hibah yang tidak adil. Sebagian diberi, sebagian enggak. Nanti akan berisiko. Makanya itu harus diserahkan, walaupun yang mengutus itu orang tuanya sendiri. Karena orang tua masih punya anak-anak yang lain. Bila memberi pun juga supaya merata. Nah, itu tidak boleh untuk diambil. Termasuk santri pondok ditugasi oleh ustadznya, fulan tolong belanjakan anu. Ketika belanja dapat sesuatu, dia harus menyerahkan semuanya. Ini belanjaannya, ini uang sisanya, ini notanya, di sana mendapatkan hadiah, ini serahkan semuanya. Ya boleh untuk dipack ini, harus serahkan. Itu nanti masuk kategori riswah atau wil, termasuk korup, tidak boleh. Dimiliki sendiri, harus diserahkan. Makanya pegawai haknya terima sesuatu ya semata gajinya. Ketika sedang tugas lalu mendapatkan tambahan-tambahan dipek dewe tidak boleh. Mengadakan peresmian di sana, ketika pulang dapat oleh-oleh itu setorkan. Nah begitu, atas nama itu uang transport, uang es, uang lelah, atau mungkin apa dan sebagainya. Tapi apabila diberikan suguhan makanan minuman itu sebatas kelasnya tamu. Karena ketika mereka memberikan makan minum kepada yang datang itu memang diberi semuanya. Tapi kalau itu sifatnya itu hadiah, dibawakan dan begitu, itu harus disetorkan kepada yang mengutusnya, sehingga nggak boleh untuk dimiliki sendiri. Termasuk ketika mengadakan pengukuran tanah, lalu
Lalu masyarakat setiap petaknya mereka akan memberi sekian dan sebagainya. Itu juga bukan haknya. Karena ketika tugas mengukur dia berada di dalam lingkup tugasnya. Ditolak atau bila mereka memasang untuk menyerahkan ya serahkan ke kantor. Pegawai A, pegawai B, masing-masing nanti akan setor di sana ternyata mendapatkan ini itu, serahkan. Ya boleh untuk dimiliki sendiri. Atau pegawai diminta untuk membimbing bagaimana arah kiblat yang benar. Lalu ketika pulang mendapatkan amplop, itu bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi. Dan juga pada peristiwa temanten, itu pegawai KUA maupun pegawai dari desa itu sudah mendapatkan fasilitas. Ketika pulang mendapatkan sesuatu ya disetorkan. Ya begitu, tidak boleh untuk dimiliki sendiri. Kenapa? Bukan kewenangannya. Bukan kewenangannya. Kewenangannya adalah apa yang dia sudah jadi pegawai, apa yang diserahkan oleh yang menugaskannya, nah itu haknya. Bila ada tambahan sana sini dari masyarakat apapun namanya, maka itu tidak boleh untuk diambil. Itu serahkan kepada yang menugaskannya. Atas salah untuk berikutnya dari hadis yang ada dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anau sami'a as-sababna jasama al-laisi kan ashabin Nabi termasuk sahabat Nabi sallallahu yukiru annahu sesungguhnya dia ahda memberi hadiah. Seorang sahabat namanya So'ab bin Jassama memberi hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima hadiah boleh. Nabi terima hadiah boleh. Tapi terima zakat untuk pribadi tidak boleh, tapi untuk umat. Tapi terima hadiah untuk pribadi boleh. Itu untuk Nabi. Dia menghadiahkan di Rasulullah SAW khimar wahshin, khimar liar, wawa sementara dia bil abwa atau bil wadan. Ini nama sebuah tempat dan kita belum memperinci di mana itu tempatnya. Bahwa sementara dia yaitu beliau Nabi SAW muhrimun sedang berihram. Tahu maka beliau SAW itu menolaknya. Wa qala So'ab falamma arafa fi wajhi ketika beliau tahu di wajahku ada rasa kecewa. Raddahu hadiyati di mana Nabi menolak akan hadiah Fukol menjelaskan laisa bina raddun alaik, tidak ada pada kami penolakan atas kamu. Kami tidak ada niatan untuk menolak pemberianmu. Walakinna akan tapi kami menolak urung permasalahannya kami sedang berihram. Pelajarannya orang yang berihram dilarang berburu. Orang berihram dilarang untuk apa?
berburu, tidak boleh. Orang haram itu berburu, termasuk itu pantangan, pelarangan, nanti ada denda. Dendanya mengganti binatang yang diburunya. Bila berburu kijang ya sedekah kambing. Berburu khemar mungkin juga sedekah semisal sapi atau yang senilai. Membantu di dalam orang berburu juga tidak boleh. Makanya ketika sedang berihram diberikan hadiah khemar buruan ditolak. Kenapa? Di situ ada unsur membantu, yaitu khemar yang masih hidup, karena dia nanti akan menyembelih ketika dimanfaatkan. Tapi kalau pemberiannya itu adalah sesuatu yang sudah matang, tinggal memakan saja boleh. Jadi orang yang berihram nggak boleh untuk berburu, nggak boleh membantu orang lain untuk berburu, mendapatkan hadiah binatang buruan yang masih hidup, nanti menyembelih juga termasuk pada wilayah berburu. Tapi apabila yang disedekahkan, dihadiahkan itu adalah bukan binatang buruan, artinya sesuatu kita makan, roti atau daging buruan atau bukan tidak tahu, tapi itu barang yang tinggal makan, ya tidak mengapa. Tapi dari binatang buruan masih hidup lalu menyembelih tidak boleh ditolak. Makanya hadiah itu bisa ditolak dengan sebuah sebab. Pegawai ketika dapat hadiah, nah nanti bisa ditolak. Kenapa? Saya pegawai sudah dapat gaji, nggak boleh terima hadiah. Apabila menerimanya wajib mengembalikan menyerahkan kepada yang menugaskannya. Nah begitu. Ini alasan kenapa dia ditolak, karena bukan kewenangannya. Ditolak tidak usah diterima, apabila diterima serahkan kepada yang menugaskannya. Terus berikutnya, berikutnya hadis diceritakan dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala istamala mempekerjakan, mengangkat ambil pegawai. Nabi sallallahu rajulan seseorang minal Azdi, dari sebuah tempat namanya daerah Al-Azdi. Yukallahu, diberi nama orang yang jadi pegawai itu adalah Ibnu Al-Utabiyah. Allah sedekah itu tugasnya untuk menarik sedekah, menarik zakat. Itu jelas dia mendapatkan gaji karena sebagai amil. Falamma qatima, ketika dia datang selesai dari melaksanakan tugas, lalu setor
dia mengatakan hadzalakum, ini untukmu. Dari A, B, C yang diambil zakatnya kurang lebih datanya ini, zakatnya sekian, barangnya ini, serahkan. Wa hadza uhdiyali, dan ini dihadiahkan untuk saya. Nah begitu, berarti dia mendapatkan hadiah di waktu dia sedang bekerja, di mana kerjanya sudah mendapatkan gaji, ia terima untuk pribadinya. Allah, akhirnya Nabi Sallam bersikap berdiri di tengah umat, memuji Allah, bersalawat, lalu menjelaskan apa perihal orang ini. Saya mengutusnya. Tentunya pemahamannya lengkap sudah bersama gajinya. Tapi kok mengatakan ini untukmu, ini hadiah untuk saya. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Fahallah, maka mengapa tidak? Jalasa, ia duduk saja fi baiti abi, di rumah bapaknya, au babi, atau di rumah ibunya. Fayandura, maka dia menunggu. Yuhdalahu amlah, apakah diberi hadiah untuk dia apa tidak? Orang itu tidak pergi ke rumah ABC yang di sana sedang panen mangga umpamanya, dan tidak ada hubungan sama sekali. Apakah mungkin ABC itu datang kepada rumah fulan, ini hadiah untukmu? Tidak ada urusan. Kenapa? Gak kenal. Kenapa dia dapat hadiah? Karena sebagai pegawai. Kami sebagai pegawai untuk mengambil zakat, ini tugas yang kami diembankan, ini surat tugasnya. Akhirnya mereka menyerahkan, silahkan kepada kami dihitung. Ketika sudah, ini zakatnya. Ketika pulang, ini hadiah untuk kamu. Itu hadiah untuk kamu atau hadiah untuk pihak yang menugaskan? Hadiah untuk pegawai atau hadiah untuk yang menugaskan? Hadiah untuk yang menugaskan. Kalau untuk kamu kan perannya sebagai pegawai. Bila kamu nggak sebagai pegawai, kan nggak mungkin kamu datang ke situ. Mereka juga nggak mungkin memberi kamu. Kenapa? Mereka nggak kenal. Nah begitu, mereka nggak kenal. Mereka memberi karena mereka kenal kamu itu sebagai pihak negara, pihak pegawai. Makanya ketika mereka memberikan sesuatu kepada pegawai itu sebatas titip, dan itu harus serahkan kepada yang menugaskannya, nggak boleh untuk dimiliki sendiri. Sementara dia sebagai pegawai, petugas, dapat titipan, kok TPD, berarti mengambil yang bukan haknya, itu korup itu. Makanya seseorang bekerja sebagai tukang, tolong belanjakan anu di sana, pulang dapat kaos setelah beli cat umpamanya. Kaos itu milik siapa? Yang menugaskannya, bukan milik orang yang belanja tadi. Kenapa? Dia sebagai pegawai dan sudah digaji. Biasanya seperti itu. Dan ini di masyarakat banyak. Dan biasanya pekerjaan yang kayak begitu banyak peminatnya. Kenapa? Lahan basah. Kadang untuk rebutan, tidak boleh itu. Makanya dikatakan, kenapa dia tidak tidur di rumah bapaknya, di rumah ibunya, lalu menunggu apakah memang dia apa enggak? Jawabnya nggak mungkin dia diberi hadiah. Kenapa? Mereka nggak kenal. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yahudu ahadun, tidaklah seseorang mengambil minum dari saya sesuatu, illa kecuali jabi, ia datang dengannya yaumal qiyamah, yang milu akan ia bawa barang yang ia korup tadi, ala rukubati, di atas pundaknya, ingkana bayan, apabila itu unta, akan ia pikul lahu rugok, suara melenguhnya unta. Al-Baqaratan, atau yang ia korup itu adalah sapi lahafuar, ada bengahane sapi. Al-Satan atau kambing ada tayar, ngembek wedus di pundaknya, mbek begitu. Itu sebagai tanda dulu dia itu korupsi kambing. Nah, resikonya begitu.
Masing-masing pongken itu ada benderanya. Summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat tangannya, hatta ra'aina, sampai kami melihat ufrata ittoi, putih-putih dari dua ketiaknya. Allahumma ya Allah hal balagtu, sudahkah saya sampaikan? Allahumma ya Allah hal balagtu, sudahkah saya menyampaikan? Salasan, disampaikan sebanyak tiga kali. Berarti sudah ada pembimbingan buat umat bahwa pegawai yang sudah digaji itu ketika melaksanakan tugas ada pemberian sana sini itu bukan milik dia tetapi milik yang menugaskannya. Ketika dia mengambilnya berarti mengambil yang bukan haknya, itu masuk kategori gulul atau korup, atau mengambil yang bukan miliknya nanti akan ada hisabnya sebagai pengkhianat dan bahasa-bahasa yang semisal. Makanya bila kita sudah jelas sebagai pegawai mendapatkan gaji, pemberian dari tempat kerja sana sini itu ada sebatas titipan, tidak boleh dimiliki sendiri, nanti harus disetorkannya. Kenapa? Itu bukan haknya. Demikian dua bab yang kita kaji pagi hari ini. Ada tanggapan silakan. Iya. Pegawai mendapatkan parsel dari masyarakat. Dari pimpinan. Oh, tugas di kantornya memberikan bingkisan begitu. Kepada oh gitu. Itu apabila memang harta yayasan dan untuk para pegawainya nggak mengapa. Bonus. Berarti semisal sebuah perusahaan punya pegawai sudah memberikan gaji kepada pegawai, kemudian nanti ada bonus-bonus yang memberikan memang perusahaannya, nggak mengapa. Semisal tukang dapat gaji dari majikannya, bonus dari majikannya, parsel dari majikannya, boleh. Kenapa? Memang itu yang memberikan pemilik usaha. Tapi kalau sebuah perusahaan menugaskan A kemana, di sana dapat pemberian, nah itu harus kepada perusahaan diserahkan, nggak boleh untuk dimiliki sendiri. Jadi yang boleh diterima tambahan itu adalah dari perusahaannya sendiri. Memang perusahaan yang berbagi kepada para pegawainya selain gajinya, itu yang nggak boleh untuk diterima. Nah, yang boleh diterima, yang nggak boleh diterima adalah sedang melaksanakan tugas, di tempat tugas dapat pemberian dari orang luar, itu dimiliki sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi parsel yang ada dari perusahaannya untuk para pegawainya hukumnya adalah boleh. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.